permasalahan apa yang dihadapin gitu. Kalau di sini kan Bapak tadi udah buat apa nih Pak? Harga lahan tinggi gitu. Nah di sini kita juga melihat Pak, apa sih yang sebenarnya dialami oleh masyarakat tersebut? Mulai dari harga lahan tinggi, terus apa lagi Pak? Terus permasalahan yang selanjutnya dialamin apa? Ini kan bahan pangan susah untuk daerah 3T. Solusinya pemerataan harga. Tetapi kita biasanya akan menggali lagi kenapa kok harga lahan tinggi dan sebagainya gitu. Dengan melakukan evaluasi kriterianya. Ini permasalahannya tuh ada di mana. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, kita akan coba melihat apa penyebab yang dialami oleh apa penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ada kita harus melihat apa yang dialami masyarakat dan bagaimana kita memberikan respon dengan melihat anggaran yang kita miliki gitu, Pak. Jadi kita bisa membuat sebuah program itu lebih tepat sasaran. Nah, jadi di analisis pohon masalah di dalam sini kita harus melihat permasalahan itu secara utuh. Mulai dari penyebabnya apa, mulai dari masalahnya apa, penyebabnya apa, lalu intervensi apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, kalau di sini kita lihat ada dua analisis pokok. Yang pertama analisis pohon masalah dan analisis apa theory of change gitu. Nextnya Mbak. Nah, TOC atau theory of change. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini dijelaskan teori pohon masalah itu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membayangkan sebuah pohon ya. Sebuah pohon itu kan ada akar, ada eh, batangnya dan juga ada ranting daun-daunnya gitu. Nah, kita bisa mengibaratkan batang itu permasalahannya, ranting itu adalah dampak yang terjadi ketika permasalahan itu tidak teratasi dan akarnya ini penyebabnya. Nah ini nggak bisa serta-merta Bapak Ibu langsung potong rantingnya ini. Nggak bisa langsung ke dampaknya. Misal apa APM menurun gitu Pak. APM biasanya kan kalau di sini Bapak Ibu ada apa nih di sini di Papua Barat Daya? Ada, oh ini langsung ini ya permasalahan geografis dan aksesibilitas. Di sini mengambil permasalahan apa Pak yang di Papua Selatan? Jaminan kesehatan, jaminan kesehatan rendah. Nah ini kan jaminan kesehatan rendah ini kan uh, belum kita ketahui penyebabnya apa. Ini mungkin bisa jadi rantingnya, dampaknya. Oh jaminan kesehatannya tuh ternyata rendah. Permasalahannya apa nih? Apa permasalahannya kan jaminan kesehatan rendah. Dampaknya nanti masyarakat tidak bisa mendapat bantuan kesehatan itu. Nah, permasalahan akar masalahnya nih apa? Kok bisa mereka tidak mendapat jaminan kesehatan gitu? Apakah mereka tidak bisa membayar iurannya? Nah, kalau mereka tidak bisa membayar iurannya, kenapa kok bisa nggak membayar iurannya? Oh, ternyata karena tidak bekerja. Nah, ternyata yang harus diselesaikan kan ini, si masyarakat ini ternyata dia belum bekerja sehingga tidak bisa membayar jaminan kesehatan. Nah inilah yang seringkali kita luput dalam melihatnya. Kita langsung potong, kelihatan jaminan kesehatan rendah, kita langsung kasih bantuan iuran dan sebagainya. Mungkin ada banyak lah program-program lainnya gitu, tetapi kita tidak melihat secara utuh penyebab penyebab utamanya itu apa. Nah, di sini kita nantinya harus melihat sebuah permasalahan itu benar-benar dari akarnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan permasalahannya ini, akar masalahnya, kita akan beralih untuk menemukan opsi intervensi yang tepat atau
apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan theory of change untuk membuat sebuah program mengevaluasi. Nah, theory of change ini apa? Theory of change ini sederhananya adalah bagaimana kita melihat atau membuat sebuah program itu yang bisa benar-benar berdampak bagi masyarakat. Bisa benar-benar apa yang kita buat itu nantinya bisa menyelesaikan permasalahan itu secara langsung. Mungkin nextnya Mbak Maudi. Nah, di sini ada cara berpikir dari teori of change. Yang pertama itu kan kita tadi menganalisis situasi masalah. Masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Misal jaminan sosial rendah, jaminan kesehatannya rendah. Lalu yang kedua, kita harus mengidentifikasi tujuannya. Tujuan kita dalam membuat program itu. Tujuan kita apa? Dari masalahnya tadi jaminan sosial rendah misal. Tujuannya apa Bapak? Tujuannya apa Pak? Ketika kita membuat program, ketika kita tahu nih masalahnya jaminan sosial rendah, jaminan sosial bagi masyarakat tuh rendah cakupannya. Tentunya pengen meningkatkan cakupannya ya Pak. Tujuan kita membuat program meningkatkan cakupan jaminan sosial tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu, kita harus mengidentifikasi aspek apa? Aspek perubahan yang ingin kita capai dalam mencapai tujuan tersebut. Itu. Dan selanjutnya nantinya akan menentukan hubungan sebab akibat. Nah, jika kita membuat program A, maka akan jadi B. Misal di sini kalau di sini contohnya ketika kita melatih seorang guru, itu dampaknya ternyata panjang, Pak. Ada seorang guru nih dilatih. Anak sekolahnya nih males-malesan ternyata untuk sekolah. Kita memberikan pelatihan ke gurunya. Ketika kita ngasih pelatihan ke gurunya, si guru ini punya peningkatan. Dia ngajarnya jadi lebih interaktif. Jadi lebih mudah dipahami dan sebagainya. Dan ini nantinya membuat anak ini menjadi meningkat, bisa berhitung dan sebagainya. Angka partisipasi sekolahnya juga meningkat, anak jadi semakin semangat ke sekolah. Nah, itu yang kita inginkan. Kita inginkan tuh bagaimana sebuah program itu bisa benar-benar berdampak secara keseluruhan. Tuh. Nextnya Mbak. Ya. Nah, di sini agak tidak terlihat yang sini. Nah, ini dalam teori of change ini Bapak Ibu bisa melihat di sini secara sederhana input, output, hasil antara dan tujuan. Nah, misal Bapak Ibu membuat sebuah program pelatihan guru. Tentunya nanti inputnya Bapak Ibu punya dana APBD nih. Terus juga ada staff, peralatan dan kurikulum, material untuk melatih seorang guru tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya outputnya ini tujuannya itu guru menyelenggarakan kelas dengan metode baru. Nah, sehingga diharapkan nantinya ada perubahan sikap siswa dalam belajar dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Nah, ini adalah tujuan akhir yang kita inginkan. Tujuan dalam membuat sebuah program itu ada hasilnya, ada tujuannya. Tetapi biasanya mungkin Bapak Ibu di daerah seringkali dalam merancang sebuah program itu biasanya berhenti di output, betul nggak? Outputnya cuman output misal tercapainya sekian persen, tercapainya sekian persen. Tapi apakah itu benar-benar berdampak kepada masyarakat? Kita belum tahu. Apakah program yang setiap tahun kita rancang ini benar-benar merubah kehidupan dari masyarakat atau tidak? Itu kita belum tahu. Nah, sehingga di sini dengan menggunakan aplikasi Sepakat, dengan data, dengan
analisis yang sudah, tools yang sudah kita buat ini diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa membuat suatu perencanaan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tersebut secara lebih akurat, secara lebih tepat sasaran. Nextnya Mbak. Nah, ini kalau sebagai contoh menyusun teori of change bidang infrastruktur dasar. Di sini ada sebuah permasalahan meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak. Nah, ini opsi intervensi yang dipilih ini, Pak. Program pembangunan MCK, bantuan air bersih dan juga tempat pembuangan akhir dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Harapannya nanti gimana? Harapannya ini jumlah RT yang memiliki tempat BAB, ketersediaan air bersih dan juga jumlah kepemilikan pembuangan akhir atau septic tank itu akan meningkat. Gitu. Nah, jadi apa-apa yang dibuat ini kita harus tahu dulu nih apa yang tujuan yang kita inginkan gitu, Pak. Itu yang diharapkan ini yang di tengah ini. Itu kurang lebih. Nanti kita akan banyak prakteknya ketika di dalam aplikasi sepakatnya gitu. Nextnya Mbak. Boleh nextnya Mbak. Mbak Modi. Di sini nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah program yang tahu permasalahannya, tahu program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, kita tentunya tidak bisa dipisahkan sama yang namanya penganggaran. Nah, di sini kita punya namanya analisis penganggaran. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih nih penganggarannya itu menggunakan pagu atau menggunakan pendekatan jumlah sasaran. Misal Bapak Ibu punya program, punya anggarannya, keterbatasan anggaran itu berapa, itu nanti bisa dimasukkan saja. Nah, kebutuhan per orangnya itu berapa, nah nanti akan terlihat berapa pensasaran yang benar-benar bisa dicapai. Tapi kalau memang kita mau menyelesaikan permasalahan, kita bisa selesaikan langsung dengan penggunaan unit jumlah kebutuhan. Jadi kebutuhannya ada 100 orang, kita sasar 100 orang, pagunya masih banyak seperti itu. Nah, itu nanti akan kita praktekkan di dalam aplikasinya. Next. Ini form penganggaran sepakat sekarang juga sudah menggunakan form yang ada di dalam SIPD untuk nomenklaturnya, opsi intervensinya gitu. Dan juga nanti kodifikasi nomenklaturnya itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 90 dan pemutakhirannya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam membuat perencanaan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kemendagri itu Bapak Ibu. Nextnya Mbak. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti Bapak Ibu bisa melakukannya seperti ini. Kalau kemarin kan kita melihat Bapak Ibu tuh sudah menggunakan modul analisis. Sudah tahu nih permasalahan dari masyarakatnya apa. Sudah tahu masalah dari masyarakatnya. Lalu di hari ini nanti kita akan melihat modul intervensi untuk mengidentifikasi penyebab dan permasalahan utama. Nah, setelah itu dilakukan opsi intervensi untuk perencanaan selanjutnya dan juga nanti bisa dilihat dalam melakukan penganggaran gitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan sama Pak Udin untuk melihat proses perencanaan dan juga intervensi dan juga penganggaran di dalam aplikasi sepakat akan seperti apa gitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ada yang masih dibingungkan nggak dengan teori of change dan juga
Sudah bisa dipahami? Oh, ada narasumber yang mau dipertanyakan? Jadi kaitannya apa yang sebenarnya ini merupakan langkah awal teori tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat tadi teori, kira-kira apa yang dikatakan tadi itu sudah relatif benar atau perlu dikoreksi? Sudah benar. Kira-kira coba lihat lagi pekerjaannya dengan teori yang disampaikan Mas Beni tadi. Ada terkoreksi nggak? Atau sudah sama? Atau tadi terlewatkan apa yang disampaikan Mas Beni? Kita ulang. Hah? Nah, sudah nggak sabar praktek. Prakteknya setelah Jumatan nanti langsung ke aplikasi. Ya, jadi teorinya TOC kita, konsepnya kita pelajari sekarang, nanti masuk ke aplikasinya setelah istirahat, sudah isom. Adakah pertanyaan? Ini sepertinya mau cepat-cepat istirahat Mas Beni ya. Sepertinya begitu ya. Hening begitu antara dua ini, apakah sudah dapat dipahami atau memang bingung? Bingung. Bingungnya di mana Kakak? Ada? Siap. Silakan Mas Beni. Baik Pak, kalau di aplikasinya nanti sebenarnya kita sudah menyediakan template Pak, sudah ada template-nya biasanya apa saja penyebabnya. Tetapi itu tidak membatasi Pak, kita harus benar-benar tidak membatasin penyebabnya ini karena kita sangat memahami penyebab yang ada di daerah itu biasanya sangat beragam. Nah sehingga apa-apa penyebabnya itu tadi dapat dirubah disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya yang kita tekankan tadi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menyusun akar permasalahan apa nih yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat ini dalam keterbatasan-keterbatasan atau hambatan-hambatan dalam mengakses layanan dasar yang layanan dasar untuk mereka gitu Pak, kurang lebih gitu.
banyak Mbak Maudi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau untuk prakteknya nanti, kalau udah nggak sabar praktek, nanti setelah ini kita akan praktek. Tapi kita istirahat dulu tentunya. Dan bagi yang Muslim nanti bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu juga gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada mungkin saya kembalikan ke Mas Dimas atau Bang Jack. Bang Jack. Baik, terima kasih Mas Beni. Tepuk tangan buat Mas Beni ya, buat teman-teman diskusinya. Kita istirahat dulu ya dari setengah 12. Kita masuk lagi jam